Jamaah rahimakumullah, bahwasanya hidup di pesantren itu sebetulnya menyenangkan sekali. Ya apa enggak? Sampean dari rumah ada temennya apa enggak? Yang datang ke pondok terus kemudian bareng dengan sampean, ada? Ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang sama sekali tidak punya kenalan datang ke pondok, ya akhirnya berkenalan dengan teman-teman yang baru, ya terus kemudian bersaudara dengan teman-teman yang baru. Tentu ini sebuah dinamika yang sangat menyenangkan. Dengan sampean di pondok tambah koncone tambah dulure, kan melok seneng ketika temennya banyak. Koncone oleh kiriman melok seneng apa ora? Melok seneng. Apalagi pas orang tuanya datang sambang nggawa ayam geprek, sampean melok ngrasakne ayam geprek, alhamdulillah, melok seneng. Inilah dinamika hidup di pesantren. Kancane okeh, dulure pirang. Dengan catatan, ayo kita rajut ukhuwah kita dengan teman-teman kita. Jangan kemudian dengan teman-teman yang lain sampean nggak mau berkawan, pilih-pilih karo konco, ya. Jangan. Ini. Pokoknya bersihkan hati kita, kemudian kita terima saudara-saudara kita, teman-teman kita ini sebagai pengganti saudara-saudara kita ketika di rumah. Karena ketika sampean meriang, sampean sakit, sampean loro, siapa yang pertama kali membantu? Tentu orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Ya teman-teman kita. Sampean di tengah malam terbangun, kudu nguyuh misalkan. Gak mungkin nelpon bapake terus kon ngancani ning pondok, ndak mungkin. Siapa yang kemudian pertama kali sampean bangunkan? Tentu teman-teman yang ada di pondok, ya saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Maka itu menjadi saudara yang paling dekat hari ini. Maka berbuat baiklah teman-teman sekalian dengan rekan-rekan lain yang ada di pondok pesantren. Sampeyan eling-eling bahwasanya teman-teman ini ketika berangkat di rumah, ya ninggalne keluarga, ninggalne adike, ninggalne kakange dan seterusnya, ninggalne tonggone, ya. Begitu sampai di pesantren bertemu dengan orang-orang baru, yang mana orang-orang baru ini punya niatan yang sama, yakni tholabul ilmi. Nah, niatan yang sama inilah menjadi dasar perekat yang kemudian merekatkan ukhuwah kita, persaudaraan kita. Nih, Kanjeng Nabi menyampaikan bahwasanya, ya, la yu'minu ahadukum kama yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, kan gitu ya. Yang artinya bahwasanya tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudara-saudaranya dalam tanda kutip ya konco-konco nih, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika sampean memberikan terbaik untuk dirinya sendiri, maka berikan yang terbaik kepada teman-temanmu. Berikan yang terbaik kepada saudara-saudaramu. Ketika sampean menyenangkan dirimu, maka senangkanlah orang-orang yang ada di sekitar sampean. Kenapa? Karena itulah saudara yang paling dekat hari ini, sing iso ngladeni, sing iso bantu, sing iso sak barang-barangi ngewangi sampean. Ya. Sampean sakit, sing disambati pertama kali bukan lagi orang tua, tetapi orang yang terdekat secara fisik, yakni konco-koncone sampean. Iya apa enggak? Maka disinilah ukhuwah ini perlu kita bangun teman-teman sekalian. Ya, perlu kita rekatkan. Jangan sampai karo koncone rodok jenggreh. Reti jenggreh.
karo koncone rodok gur dipitek sendale menteleng. Sendal wis diresiki, wis diumbah malah dipitek menteleng. Ya. Gur gara-gara misalkan senggolan ketika berjalan langsung ngadeg cekel gulune. Jangan, ya, ojo sampai ngelarani konco-koncone. Apalagi sampean kemudian menjadi sebab kancane gak kerasan, ya. Terus kemudian niat mulianya golek ilmu atau thalabul ilmi di pesantren ini tidak tercapai gara-gara sampean. Jangan sampai naudzubillahi min. Kalau sampean mau menjadi perantara, dadi lantaran, menjadi wasilah, jadilah wasilah yang baik. Jangan menjadi wasilah terjadinya hal-hal yang buruk atas teman-teman sampean. Paham ya? Jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar, ya, baik itu berita melalui media cetak, media elektronik, ya, berseliweran bahwasanya yang paling informasi yang paling terkini di daerah Magelang itu terjadi bocah SMP mateni kancane. Naudzubillahi min. Anak usia SMP tegel ngilangne nyawane kancane. Bayangkan, anak-anak usia SMP ini kan jelas anak yang dalam tanda petik usianya masih sangat muda sekali. Masa depannya masih sangat panjang sekali. Yang seharusnya yang ada dalam benaknya adalah piye carane belajar bareng-bareng, sukses bareng-bareng. Kok tegel sampai mateni kancane. Yang menjadi persoalan sederhana sekali. Ya. Jadi ada salah satu siswa di daerah Magelang itu kehilangan HP. Begitu kehilangan HP lapor kepada gurunya. Oleh gurunya dicek melalui CCTV. Ternyata yang mengambil adalah teman satu kelasnya. Dijimuk HP-ne ning tas. Nah, begitu ketahuan disidang oleh gurunya, maka muncul rasa dendam. Begitu sampai di rumah temennya ini dipanggil, ayo melok aku ngeprint tugas belajar bersama. Begitu keluar dari rumah diajak dolan karo kancane dipateni ning tengah dalan. Bayangkan, baik pelaku, baik korban itu teman satu kelas yang usianya masih sangat belia, masa-masa belajar di bangku SMP. Ini yang pertama. Belum lama masih di bulan Agustus juga terjadi di Lampung. Tepatnya di daerah Lampung Barat. Saya tidak usah menyebut namanya ya, tidak usah menyebut daerahnya. Pokoknya di daerah Lampung Barat sana. Ini juga anak usia SMP. Persoalannya juga sepele. Yang kemudian muncul inisiatif kancane dikruyuk dipateni. Kemudian mengaku bahwasanya terjadi kecelakaan yang menyebabkan salah satu kawannya ini mati di tempat kejadian. Begitu ditelisik oleh polisi, ternyata bukan korban kecelakaan tapi korban pembunuhan. Yang mana pelakunya adalah kawan-kawan sekolahnya. Terus kemudian di daerah Tasikmalaya, ini juga masih bulan Agustus. Ya, di Tasikmalaya itu terjadi pembulian. Ini juga anak SD kalau yang ini malam. Bocah SD dibuli kancane, kemudian terjadi trauma berat sampai kemudian meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, ketika melihat rangkaian-rangkaian peristiwa ini,
maka terjadi yang namanya sebuah dekadensi moral ya, kemerosotan akhlakul karimah di kalangan para remaja kita. Kalau usia-usia SMP ini sudah punya niatan-niatan yang buruk seperti itu, maka ini menjadi sinyal, menjadi alarm bahwasanya masa depan bangsa kita juga akan suram. Kalau akhlak-akhlak anak-anak pelajar-pelajar kita juga sudah seperti itu, maka masa depan bangsa kita jelas menjadi suram. Kenapa? Kata pepatah disampaikan, subanul yaum rijalun godan. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Maka ketika pemudanya moralnya jelek, etikanya rendah, ya, moralitasnya jelek, maka kita bisa membayangkan bagaimana kondisi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah menjadi sebuah angen-angen buat kita bersama, pelajaran lah untuk kita. Ayo kita perbaiki akhlak kita, mari kita perbaiki moralitas kita. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik, santri yang ada di Minhajul Thulab itu punya pemikiran-pemikiran demikian. Ayo kita tepis jauh-jauh ya, rasa ingin menjadi yang superioritas ini kita buang jauh-jauh. Kita kedepankan rasa persaudaraan yang ada dalam komunitas kita. Jamaah rahimakumullah, kami berharap teman-teman ini antara satu dengan yang lain ini bisa saling menyayangi. Antara satu dengan yang lain ini bisa saling melindungi. Sing gede-gede sayang karo adik-adik, sing cilik-cilik juga hormat kepada kakak-kakaknya. Ini moralitas teman-teman sekalian ya. Jangan sampai sing cilik-cilik ngelunjak dengan kakak-kakak kelasnya, sing gede-gede tidak bisa menjadi contoh ya, tidak bisa melindungi adik-adik kelasnya. Makanya dulu ada tradisi sing cilik-cilik lek nyeluk kakak kelasnya minimal jangan menyebut namanya, tapi dengan sebutan-sebutan yang baik. Baik itu misalkan Kak, Mas dan seterusnya. Ini sederhana tetapi ini bagian daripada ikhtiar kita membangun moralitas kita. Bagaimana menumbuhkan sikap bahwasanya kita itu hormat kepada orang yang lebih tua, lebih dewasa. Pun sebaliknya, kakak-kakak kelas ini kita harapkan bisa melindungi adik-adiknya, bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk adik-adik kelasnya. Kami berharap tidak ada yang namanya pembulian. Jangan sampai terjadi yang namanya bully-membuli. Kami tidak ingin mendengar ada santri yang kemudian komplain, orang tuanya datang ke pondok menyampaikan, anak saya ndak kerasan gara-gara dibully oleh teman-temannya atau oleh kakak kelasnya. Jangan sampai. Apalagi kok sampai terjadi seperti yang ada dalam berita-berita tadi. Na'udzubillahi min. Islam mengajarkan bahwasanya kita itu harus saling melindungi, saling mencintai, saling mengasihi, bukan untuk saling membenci apalagi saling melukai. Jangan ya. Kami tidak berharap ada peristiwa-peristiwa terjadi pembulian, baik bully dalam artian verbal, baik bully artian psikologis ataupun bully dalam artian fisik. Ya. Sampeyan tahu yang namanya bully? Bully itu apa?
Bully itu kan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan orang lain itu baik terluka secara fisik maupun secara batin. Ya. Bully ini juga macam-macam. Ada bully dalam artian membuli psikologisnya. Enek kancane rodok beda dhewe dijauhi. Ora enek sing gelem ngancani. Mentalnya dijatuhkan. Itu namanya bully secara psikologi. Misalkan ya, sak kelas enek sing rodok beda ireng dhewe misalkan. Akhirnya didoi tiap kancane ngumpul aja nyedek-cedek ireng dhewe. Nah, ini misalkan. Ini contoh loh ya. Contoh. Kancane kabeh dibisiki. Kowe aja gelem kancanan karo kae. Lah nyapa? Bocah wireng. Lek sampean cedek-cedek kelunturan rupane dadi padha. Misalkan. Akhirnya terjadi tekanan psikologis. Merasa tidak punya kawan, renek sing gelem ngancani belas. Setiap ngomong gak digape. Akhirnya menyendiri, murung, selalu di pojokan dhewean renek kancane. Ya, hatinya terluka. Psikologinya terluka. Mentalnya jatuh. Ini juga bagian daripada bully yang namanya bully secara psikologis. Jangan sampai terjadi teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai terjadi. Yang kedua, bully secara verbal. Ucapan-ucapan yang di situ menjatuhkan mental. Ucapan-ucapan yang di situ mengganggu pikiran. Ndadekne ora kerasan. Ya, ngelokne kancane nyeluk dengan sebutan tidak baik. Enak sing diceluk dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Ada kancane diceluk dengan julukan yang tidak baik. Misalkan nyeluk kancane coro. Ini misalkan. Ya, koncone diceluk coro. Diceluk misalkan ketek rene. Jangan. Sebutan-sebutan ini melukai teman-teman sekalian ya. Nih. Ketika sampean nyebut nama temennya, sebutlah dengan sebutan yang baik. Ya, panggilah dengan panggilan-panggilan yang baik. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan. Ngelokne kancane, menjatuhkan temennya dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Baik itu disengaja ataupun tidak. Kenapa? Ketika ucapan-ucapan itu keluar, sadar tidak sadar sampean sudah melukai hati seseorang. Nih, jangan. Ya. Akibatnya teman sampean gak kerasan. Niat mulia dari rumah bahwasanya pengen tolabul ilmi, golek ridhone Gusti Allah, menghilangkan kebodohan. Nyatane gak kerasan ning pondok, akhirnya pulang gara-gara dibuli oleh temennya. Siapa yang berdosa sampean? Dosa gede. Kenapa? Gara-gara ucapan-ucapan sampean ini menyebabkan orang yang tolabul ilmi ini tidak sampai pada tujuannya, putus di tengah jalan. Maka sampean menjadi sebab ya untuk dosa nih sampean. Ini. Yang ketiga ada bully secara fisik. Nah ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian. Ya, walaupun secara fisik Anda itu lebih kuat, maka jangan kemudian kekuatan yang sampean miliki ini justru mencelakai orang
orang lain. Kancane meneng-meneng dikampleng sirahe. Alah, ora lek wani bales misalkan. Kancane meneng kampleng peng. Nah. Lah nyapa kok mau kamplengi? Saya ndak suka Pak melihat dia. Lah kenapa? Lah piye sak kelas ireng dhewe misalkan. Lu ini kan subhanallah. Ya. Kemudian temennya dipanggil, dikeruyuk bareng-bareng. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Teman-teman sekalian, bully secara fisik ini dampaknya luar biasa. Yang pertama jelas secara psikologis ini akan mengganggu. Ya. Secara psikologis orang yang terkena bully ini akan jatuh mentalnya. Belum lagi secara fisik dia bisa mengalami cedera, teman-teman sekalian. Tadi yang saya ceritakan baik peristiwa yang terjadi di Magelang, baik peristiwa yang terjadi di Tasikmalaya, peristiwa yang terjadi di Lampung Barat, itu contoh-contoh nyata akibat terjadinya kekerasan secara fisik. Loh, ini masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi yang kemudian ini tidak sampai di media. Ya. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan seluruh santri yang ada di Minhajul Thulab ini dilindungi oleh Allah. Ya. Kabeh selamat sampai tutup. Ya, tidak ada lah terjadi pembulian. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah sanksi pidana, teman-teman sekalian. Kalau seandainya terjadi pembulian, baik bully secara verbal, bully secara psikologis, bully secara fisik, ini juga berdampak terhadap yang namanya pelanggaran undang-undang pidana. Kawan-kawan bisa dituntut secara hukum. Ya. Kalau seandainya terjadi pembulian, maka pelaku bully ini bisa dituntut secara hukum, dipidanakan. Hukumannya apa? Kalau terjadi cedera permanen, cedera berat, maka hukumannya juga berat. Ya, setidaknya bisa sampai, kalau meninggal dunia ya bisa sampai hukuman seumur hidup. Maka jangan sampai terjadi. Ya. Berita-berita informasi yang ada di media ini menjadi contoh nyata. Biarlah mereka yang menjadi contoh, jangan kita yang menjadi contoh. Maka saya ingatkan, ayo teman-teman sekalian saling menyayangi, saling mengasihi, jangan sampai ada terjadi pembulian di pondok pesantren kita. Saya pengen nanti kalau itu terjadi, teman-teman sing gede-gede utamanya ya, itu langsung bisa memberikan solusi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Enek misalkan anak didik yang ada di asrama, adik-adik kelasnya tukaran, lok-lokan. Sampean sing gede-gede tulung. Ya. Santri itu kan kayak anak sih Mas ya. Sing paling gede iki ya anak barepe. Adik-adik tukaran, tulung sing gede-gede padha tanggap. Didamaikan. Ya. Dimediasi. Dilarang jangan sampai terjadi praktek pembulian. Kalau kemudian itu di luar kemampuan teman-teman sekalian, tolong sampaikan kepada pengurus. Ya, sampaikan kepada pengurus. Maka siapapun yang nantinya terbukti melakukan pembulian,
maka akan kami berikan sanksi berat sampai dengan kami pulangkan kepada orang tuanya. Paham ya? Baik itu santri putra maupun santri putri. Dieling-eling, kalau ada yang merasa dibully oleh temannya, laporkan. Kalau itu terbukti, maka pelaku bully ini akan kita kembalikan kepada orang tua masing-masing. Kenapa? Jadi begini, teman-teman yang melakukan tindak-tindak seperti itu, ini menjadi penyakit. Kalau masih bisa dinasehati, kita nasehati. Kalau masih bisa kita bimbing, kita bimbing. Kalau masih bisa kita berikan pembelajaran, kita belajari. Tapi kalau tidak bisa, maka penyakitnya yang harus kita amputasi. Jangan yang sehat kemudian kita potong, kita keluarkan, nanti ngerogoti yang lain. Maka solusinya adalah penyakitnya yang perlu kita potong, kita amputasi. Paham ya? Kan mesak nih ning pondok, niatnya baik, niatnya mulia, golek ngilmu dalam rangka golek ridhone Gusti Allah. Berat meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, sampai di pondok gak kerasan gara-gara dibully oleh teman-temannya. Maka yang perlu kita potong adalah mereka yang melakukan tindak pembulian. Nih, dalam rangka apa? Menjaga teman-teman sekalian. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, peristiwa-peristiwa yang di situ membahayakan, maka langkah-langkah pencegahan ini salah satunya harus kita upayakan. Tapi alhamdulillah tidak ada ya di asrama, di kelas yang adanya praktek pembulian, tidak ada ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ojo sampai enek. Wis ditungakne mudah-mudahan kabeh selamat dunia akhiratnya ya. Apa yang menjadi cita-cita teman-teman sekalian dalam rangka tolabul ilmi, golek ilmu, golek ridhone Gusti Allah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita teman-teman sekalian ini bisa terkabul semuanya. Amin Allahumma amin. Ayo kita bangun ukhuwah kita, saling menyayangi, saling mengasihi. Sing cilik-cilik belajar hormat kepada kakak-kakak kelasnya, jangan ngelunjak ya. Yang kakak kelasnya juga demikian, ayo lebih sayang kepada adik-adiknya, lebih perhatian kepada adik-adik kelasnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.